Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang bentuk lahan glasial. Lanjut, untuk mengefisienkan waktu, saya akan ke materi pertama, yaitu pengertian gletser dan dampak jika gletser hilang. Yang pertama, apa itu gletser? Gletser adalah sebuah bongkahan atau endapan es yang besar dan tebal yang terbentuk di atas permukaan tanah akibat akumulasi endapan salju atau es yang mengeras dan membatu dalam kurun waktu tertentu yang sangat lama. Dampak jika gletser hilang yaitu kenaikan permukaan laut. Kenaikan permukaan laut dapat menenggelamkan kota-kota pesisir, memaksa jutaan orang untuk mengungsi, dan menghancurkan ekosistem pesisir termasuk terumbu karang, bakau, dan lahan basah. Kedua yaitu dampaknya sebagai perubahan iklim global. Perubahan iklim global dapat mempercepat pemanasan global secara signifikan dan perubahan drastis pada pola cuaca dan iklim global. Yang ketiga yaitu gangguan ekosistem. Hilangnya gletser dapat menyebabkan gangguan ekosistem seperti hilangnya habitat bagi spesies yang bergantung pada lingkungan es dan resiko kepunahan untuk spesies yang tidak dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Yang terakhir yaitu dampak sosial dan ekonomi. Dampaknya bagi manusia yaitu krisis kemanusiaan, kenaikan permukaan laut dan hilangnya air tawar akan menyebabkan perpindahan populasi besar-besaran, meningkatkan resiko krisis kemanusiaan, kelaparan, dan penyakit. Sekian dari materi pertama yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri yang kedua. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu proses pembentukan glaster. Akumulasi salju curah hujan yang konsisten. Hal ini menyebabkan curah hujan lebih besar daripada jumlah salju yang mencair. Poin kedua, kompaksi dan tekanan. Ketika salju terus menumpuk, lapisan salju di bawahnya mulai terkompresi oleh berat lapisan atas. Akibat kompresi, salju mulai berubah menjadi frin, yaitu butiran salju yang lebih padat. Poin ketiga yaitu rekristalisasi menjadi es glaster. Butiran frin saling menekan lebih kuat dan akhirnya berubah menjadi es glaster yang memiliki struktur kristal yang lebih padat dibandingkan frin atau salju biasa. Poin keempat, penggerakan glaster. Setelah mencapai ketebalan tertentu, berat lapisan es itu sendiri mulai menyebabkan pergerakan glaster ini mengikis batuan dan tanah di bawahnya, sehingga pembentukan lembah. Poin kelima, masa pencairan dan pengendapan. Di daerah yang lebih rendah, suhu yang lebih hangat menyebabkan glaster mulai mencair. Daerah ini disebut zona ablasi, di mana pencairan es melebihi akumulasi salju baru pengendapan. Ketika glaser bergerak, ia mengangkut puing-puing batuan dan sedimen yang kemudian diendapkan ketika es mencair. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga yaitu proses erosi glaster, yaitu plusking artinya pengikisan. Di nama potongan-potongan batuan diangkat dan dibawa oleh es glaster saat bergerak. Proses ini terjadi ketika air dari glaser mencair di dasar es dan masuk ke dalam retakan satu celah-celah di batuan abrasi. Proses di mana permukaan batuan terkikis akibat gesekan antara glaster yang bergerak dan material batuan yang terbawa dalam es glaser. Itulah materi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi keempat, bentuk-bentuk lahan yang dihasilkan dari erosi gletser. Sirkuit atau gletser adalah cekungan
besar berbentuk amfiteater yang berbentuk di lereng gunung akibat erosi gletser. Bagian di bawah sirkuit sering curam dan berbentuk mangkuk, terbentuk ketika gletser mengikis batuan di bawahnya melalui plaking dan abrasi. Arid adalah punggungan gunung yang tajam dan sempit berbentuk sebagai hasil erosi dua gletser yang bergerak di kedua sisi punggungan. Arid seringkali membatasi dua lembah gletser atau dan sirkuit, memberikan bentuk yang dramatis dan mencolok dalam langsap pegunungan gunung yang tajam. Horn atau puncak gunung yang tajam berbentuk piramida adalah puncak gunung yang tajam dan berbentuk piramida yang terbentuk akibat erosi gletser dari beberapa sisi gunung secara bersamaan. Ini terjadi ketika 3 atau lebih gletser mengikis lereng-lereng sekitar satu titik menciptakan puncak yang tajam dan curam. Uspet Valley atau lembah berbentuk U adalah bentuk lahan yang dihasilkan oleh erosi gletser. Lembah ini terbentuk ketika gletser bergerak menuruni lereng gunung, mengikis permukaan tanah, dan memperlebar lembah yang awalnya berbentuk V. Hasil erosi sungai menjadi lebih lebar dan lebih dalam. Sekian dari saya, dan saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang saya akan bahas mengenai geomorfologi, yaitu yang poin kelima, bentuk lahan pengendapan glasial. Yaitu pertama itu ada moraine, kumulan endapan glacier yang terdiri dari batuan dan sedimen yang terakumulasi di sepanjang tepi, dasar atau akhir glacier. Kedua itu drumlin, bukit lonjong yang terbentuk dari endapan sedimen di dasar glacier, bentuknya seperti punggung ikan paus dengan sisi yang lebih landai mengarah ke arah aliran glacier. Kemudian ada yang ketiga itu eskers, bukit-bukit panjang yang terbentuk dari material yang diendapkan oleh aliran air yang mengalir di bawah glacier, bentuknya seperti punggungan yang memanjang. Yang keempat yaitu outwash plain, dataran yang terbentuk oleh aliran air lelehan glacier yang mengangkut sedimen dari glacier ke daerah dataran yang lebih rendah. Sedimen ini terdiri dari pasir, kerikil, dan material halus lainnya. Baik, selanjutnya itu kame, bukit atau gundukan kecil yang terbentuk dari endapan yang terperangkap di dalam rongga es atau di dasar aliran air di atas glacier. Yang terakhir itu ada ketle, cengkungan atau danau kecil yang terbentuk ketika balok es yang terlepas dari glacier tertinggal dalam endapan kemudian mencair dan menyebabkan permukaan tanah runtuh. Baik, itulah penjelasan materi poin 5 dari saya. Kemudian saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan poin terakhir, yaitu periode-periode zaman es yang penting dalam sejarah bumi. Pada bagian pertama yaitu zaman es Huroniain. Pada zaman ini adalah salah satu zaman es tertua yang diketahui dan terjadi selama era Paleozoikum. Lapisan es besar terbentuk dan mencakup sebagian besar daratan bumi, menandai salah satu pendinginan global terbesar. Yang kedua yaitu zaman es Triogeniain yang terjadi sekitar 720 hingga 635 juta tahun yang lalu. Dikenal karena kondisi es yang ekstrim selama era Neoproterozoikum, di mana sebagian besar permukaan bumi tertutup oleh es, atau snowball earth. Penyebab zaman es Triogeniain yaitu penurunan konsentrasi gas rumah kaca, posisi superkontinen Rodinia,
dan pencerminan radiasi matahari oleh es, dan aktivitas vulkanik dan perubahan tektonik. Ketiga, yaitu zaman es Andean atau sampai Saharan. Zaman es ini terjadi pada akhir periode Ordovisium hingga awal Silur dan menjadi salah satu penyebab dari kepunahan massal Ordovisium Silur. Yang menyebabkan pendinginan global yang drastis dan penurunan permukaan laut. Keempat, zaman es Karo. Pada zaman ini terjadi sekitar 360 hingga 260 juta tahun yang lalu. Zaman es Karo adalah peristiwa glasial yang berlangsung selama beberapa juta tahun dan mempengaruhi sebagian besar belahan bumi selatan. Dampak dari zaman es Karo yaitu pembentukan lahan glasial, perubahan lingkungan, dan kehidupan penciptaan endapan batu bara. Lanjut, poin kelima yaitu zaman es Quarter. Pada zaman ini dimulai sekitar 2,58 juta tahun yang lalu dengan berlangsung hingga sekarang dalam bentuk periode glasial dan interglasial. Periode glasial terakhir dalam era Quarter adalah zaman es Pleistosen yang mencapai puncaknya sekitar 2000 tahun yang lalu sebelum mulai mencair sekitar 1000 tahun yang lalu, menandai awal era Holosen. Sekian materi yang dapat saya paparkan dan saya akan kembalikan kepada pemateri pertama. Baik, kesimpulan dari bentuk lahan glasial yaitu memainkan peran penting dalam membentuk topografi bumi dan membawa pengaruh besar bagi kehidupan. Studi tentang lahan glasial membantu kita memahami perubahan iklim masa lalu dan masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.